Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khaqqa hamdi alladzi anzala as-sakina fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa safiina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad salatan tukhrizuna biha bidzulmati wahbi wa tukhrimuna bi nuri wahmi wa tubihu lana ma'ashala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la ta'lam innaka anta alabul huyub wa innaka ala kulli syai'in qadir wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa di rumah dan di studio, di mana saja Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur, tafakkur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita kalau banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ditambahi nikmat yang belum diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri-ciri Allah memberikan kelebihan kepada manusia, kepada kita semuanya itu karena banyak mensyukuri akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu tiada bahasa, tidak ada ucapan, tidak ada kalimat yang pantas kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain kecuali kita mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah, manusia yang tangguh, manusia yang kaya raya di dunia, lebih-lebih kaya di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami Kiai Sukses mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita akan ditinggalkan tahun 2023, kita menuju yang akan datang di tahun 2024. Mudah-mudahan kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, ditambahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua, ya, para jamaah, para hadirin yang menonton, ya, yang mendengarkan pengajian mahdhatul hasanah, tausiah, ceramah agama, mudah-mudahan diberikan oleh Allah. Yang sakit diberikan oleh Allah obat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disembuhkan penyakitnya. Amin Allahumma amin. Yang belum bekerja diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, barokah, dikasih pekerjaan, ya, mendapatkan suatu pekerjaan, ya. Amin Allahumma amin. Dan dipanjangkan umurnya oleh Allah semuanya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan umur yang pendek ini, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelihatannya panjang, namun hakikatnya adalah
memperpendek umur kita ini ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempunyai rencana. Manusia mempunyai rencana. Wa makarullahu fahum la yashkurun. Manusia mempunyai rencana. Allah mempunyai rencana. Rencananya manusia belum tentu sesuai dengan rencananya Allah Subhanahu wa taala. Rencananya Allah Subhanahu wa taala belum tentu ya sesuai atau cocok dengan rencananya manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di awal tahun yang akan datang besok ini, tanggal 1 Januari 2024 ini, kita selalu diberikan oleh Allah hidayah, taufik, inayah, serta ma'unanya Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Diberikan oleh Allah ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kesehatan ya, diberikan rezeki yang barokah, diberikan anaknya nurut ya, jadi anak yang soleh dan solihah. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, sesuai dengan cita-cita kita, sesuai apa yang kita dambakan ya, keluarga yang bahagia, keluarga yang kecil, keluarga yang bahagia menurut atau sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu rumahnya kecil, ya, rumahnya kecil. Di rumahnya tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa Rasulullah itu. Meskipun Rasulullah asrafil anbiya'i wal mursalin, khairul anam, khairul basar, laka khairul basar, laka basarun. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat sederhana, hidup sederhana. Bahkan Rasulullah Shallallahu banyak puasanya. Rasul itu rumahnya kecil. Rumahnya tidak besar seperti pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia, di dunia. Pemimpin umara lainnya bisa menempati rumah yang mewah, megah. Bahkan dia memakai kemana-mana, memakai mobil mewah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, mencontohkan baginda Rasul kepada umatnya, ummati itu tidak bermewah-mewahan, tidak bermegah-megahan, namun dengan kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumahnya kecil Rasul, tapi bisa mengutarakan, bisa mengucapkan. Ada 2 ucapan yang bisa mengandung kata-kata. Baiti jannati, rumahku laksana surga. Bisa mengucapkan baiti jannati, rumahku itu adalah laksana surga bagiku. Karena di dalam rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dijadikan kegiatan Rasul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran, bersolawat, mengaji, mempelajari ilmu agama, untuk sholat, untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kegiatan Rasulullah sehari-hari. Rasul kecil sudah ditinggal oleh ayahnya Syed Abdullah ketika di perut ibunya Siti Aminah. 2
2 bulan. Sayyid Abdullah tilar dunya atau meninggal atau sedo. Setelah lahir umur 6 tahun Rasul ditinggal ibunya Siti Aminah. Akhirnya diasuh oleh kakeknya, pamannya Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib meninggal, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dan Rasulullah SAW umur 9 sudah mengembala kambing, bekerja sendiri, mengembala kambing, punya saudagar kaya. Umur 15 tahun Rasulullah SAW sudah menjadi bisnismen perdagangan lintas negara dari Arab, Saudi Arabia ke negeri Sam, Syria. Sampai umur 25 tahun Rasulullah SAW menjadi saudagar kaya. Rasul umur 25 tahun menjadi orang kaya, orang yang dermawan, orang yang sukses. Mudah-mudahan kiai sukses ini bisa mensukseskan semua jamaah, semua para hadirin, khususnya juga saya sendiri ya. Sukses dalam arti sukses apa? Sukses beribadah kepada Allah, sukses melalui perjalanan kehidupan secara sederhana. Sukses artinya sangat luas sekali. Bukan sukses itu bukan terus kaya raya, mempunyai mobil mewah, mempunyai mobil yang banyak, pabrik banyak, alasnya banyak, tambaknya banyak, rumahnya banyak, megah, tidak. Tapi sukses dalam kehidupan ini, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kabel kita tidak putus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah juga dikategorikan sukses antara sang Khalik dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah itu Rasul menikah sama saudagar kaya Sayyidatul Khadijatul Kubra, majikannya sendiri, ya, majikannya Rasulullah SAW. Dan Rasul umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun. Bahkan janda, sudah janda. Ya. Makanya kalau anak-anak sekarang ini mendapatkan seorang janda, ya memang tidak apa-apa. Karena Rasulullah SAW sendiri mendapatkan perempuan janda, ya, ditinggal oleh suaminya Khadijah itu ya. Dan Rasulullah SAW umur 25 tahun. Apa yang diberikan oleh Khadijah dari Nabi Muhammad SAW? Emas kawinnya adalah 20 onta. Satu onta 50 juta. Kalau 20 berarti 1 M. Emas kawinnya Rasulullah SAW dibayar tunai. Dan Siti Khadijah sudah tahu, benar-benar sudah tahu kalau Kanjeng Nabi itu lahir, Rasulullah lahir, Khadijah umur 15 tahun, melihat sendiri dengan mata kepalanya sendiri. Khadijah itu melihat Rasulullah lahir. Di dalam hatinya Siti Khadijah, seandainya saya ini lahir bersamaan dengan Nabi Muhammad SAW, saya sudah mencintai, saya akan menjadi
istrinya baginda Rasulullah SAW. Itu ujar dari Khadijatul Kubra. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasul itu akhlaknya mulia, akhlaknya bagus, dan diberikan gelar oleh Allah maksum, ya, maksum, maka jerakannya sendiri, ya, Khadijah itu simpati, terpesona, ya, akhirnya apa? Cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak beberapa peredaraan hadis Rasul, pembendaraan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beribu-ribu hadis Rasulullah, banyak. Namun ada hadis Rasul yang menerangkan dan yang paling penting dilakukan setiap muslim, umat Islam khususnya, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli man nawa. Hadis ini kita lihat di kitab Alif Arba'in Shalehan Nawawi dari Ali bin Abi Thalib karamallahu biwajhah. Setiap amal manusia, setiap langkah amal manusia itu tergantung niat seseorang. Meskipun ibadahnya tekun kepada Allah, ahli adzan, ahli sholat, ahli apa, kalau hatinya kotor, hatinya tidak sesuai dengan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalnya itu hangus seperti kayu bakar, ya, dibakar itu seperti padi yang kering, damen yang telah dibakar, tidak ada membekasnya, amalnya itu tidak bermanfaat, karena harus sesuai dengan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli man nawa. Niat seseorang yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya ada pada tanggal 4 Januari tahun 2024, hari Kamis, akan diadakan pengajian umum dalam rangka menyadran atau sedekah bumi, dalam rangka sedekah bumi. Nah, mari kita semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita hadiri pengajian umum, ya, di daerah Betisan, umpamanya di Temanggung, atau di alun-alun, akan diadakan oleh PBNU Temanggung, setemanggung. Apa yang kita angan-angan? Kadang, ayo Kang, pengajian Kang. Pasti banyak pertanyaannya. Sopo sing ngaji? Terkenal apa enggak? Nah ini karena tidak ditata, tidak dihayati, tidak ditata hatinya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli man nawa. Selalu pertanyaan itu banyak. Kalau yang ngaji itu viral, ya, siapa gitu ya, dari Jogja, dari Banjarnegara, dari Cilacap, oh pasti datang banyak, ya. Karena apa? Karena innamal a'malu binniyatnya tidak terjaga, tidak ditata dulu. Sopo sing ngaji? Terkenal apa enggak kiai ini? Sokondi. Alah kiai ini gak terkenal, gak viral. Nah, maka ibadah yang semacam itulah, ya, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya Gus Miftah nanti tanggal 4, Mumpuni, Handayani, Umi Laila, Aziza, Gus
Yusuf Khudhari, Gus Muafid, Kiai Mukti dari Magelang. Nah, ini melihat sosok para penceramanya atau da'inya, para kiainya, siapa yang akan berbicara di panggung besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kiai sukses tidak kalah. Insya Allah tidak kalah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan, ya, maka manusia tidak bisa menelak, tidak bisa menyumbang, tidak bisa ngapain, karena ini ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu amal, Allah menilai hati hambanya. Amal itu akan gugur, amal itu akan hancur, amal itu akan tidak mendapatkan pahala dari Allah karena hati manusia. Karena hadis Rasul mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu tidak akan melihat manusia itu kekayaannya, tidak melihat kegantengannya, rupanya, tidak melihat hartanya, anaknya berapa, istrinya berapa, ya, pekarangannya berapa banyak. Tidak, Allah tidak melihat. Inna Allaha yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hati manusia. Oleh karena itu di 2024 yang akan datang juga ada pilpres, ada pencalonan pemimpin negara. Kita memimpin, ya, kita memilih pimpinan kita yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Islam, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bijaksana, yang adil, yang jujur, ya, yang qanaah, tawadhu, maka kita pilih pemimpin itu, ya, umara yang akan memimpin dunia ini adalah manusia. Wajar-wajar saja kalau manusia itu ada kekhilafan. Nah, kalau manusia memang ada kekhilafannya, kesalahannya, ya. Kalau belum jadi, subhanallah, saudara-saudara. Kalau sudah jadi, lalai. Itu faktor memang sifat manusia. Ya, akhirnya banyak yang dibui, banyak yang di penjara karena korupsi dan sebagainya. Karena manusia yang memimpin. Seandainya kalau malaikat, insya Allah aman-aman saja dan tenang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan kalau malaikat memimpin di risalah dunia ini, di muka bumi ini. Tidak mengizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam surat Al-Baqarah diterangkan di situ. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, kenapa engkau, ya, menunjuk manusia menjadi pemimpin, khalifah di muka bumi? Tapi Allah berkehendak lain. Malaikat kamu tidak tahu. Yang tahu saya. Biarkan manusia yang akan mau menjaganya, alam semesta ini, muka bumi ini, di muka bumi ini, menjaganya dan mengaturnya, ya, dijadikan pemimpin manusia.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari di 2024 ini, mari kita tingkatkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba menuju kebaikan. Kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan mencari nafkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupi keluarga kita semuanya, menghidupi istri, anak-anak kita, ya, supaya apa? Supaya sejahtera, ya. Perlu sejahtera. Para kiai perlu sejahtera, ya. Semua manusia ingin sejahtera, bahagia, ya. Bahagia di dunia wal akhirat. Bahagia dunia, lebih-lebih bahagia akhirat. Yang diucapkan setiap hari, ya. Doa sapu jaga kita nih, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, ya. Ada hikmah dan manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses, kiai sukses. Salam semuanya. Saya doakan semuanya menjadi orang-orang yang sukses di 2024. Banyak rezekinya, dihindarkan dari malapetaka, musibah, bencana, narkoba, dan sebagainya. Ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang barokah, hidup yang barokah, rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin.